Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 113, Pergi Karena Malu. Yang Dong baru saja selesai berbicara namun Fei Hao sudah melancarkan aksinya. Sebelum ada yang sempat berkedip, Fei Hao sudah berada di depan Yang Dong. Sebuah tinju melesat keluar, melesat melintasi angkasa dan kekuatan dahsyat itu membuat jantung Yang Dong menegang. Dia dengan cepat memukul tinjunya sendiri untuk melawan Fei Hao. Ledakan memekakkan telinga terdengar, dan dua siluet terlempar kembali akibat benturan. Xiantian Orde Kedua. Mata Fei Hao penuh dengan penghinaan. Yang Dong, kamu dan cucumu yang ansama, otakmu terbuat dari pantatmu. Otak terbuat dari pantat. Yang Dong bingung sejenak. Namun, orang banyak yang menonton dari jalan luar tertawa terbahak-bahak. Orang-orang dari Yang Mansion memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Ketika orang banyak tertawa, suara itu menyentak Yang Dong kembali ke dunia nyata. Tepat saat kemarahan Yang Dong hendak meledak, Huang Xiaolong tiba-tiba melambaikan tangannya, kepung mereka semua, jangan biarkan satu pun lolos. Saat suara Huang Xiaolong jatuh, siluet-siluet bergeser. 5 hingga 600 penjaga terlihat berlarian keluar dari Fei Mansion dalam pengepungan terhadap para penjaga Yang Mansion. Meskipun Yang Dong membawa banyak pengawal kali ini, jumlahnya paling banyak hanya 300 orang. Menurutnya, dengan mengandalkan kekuatan Xiantian Orde Kedua, dia sendiri dapat menghancurkan seluruh Fei Mansion. Tidak masalah jika Fei Hao telah menerobos ke ranah Xiantian karena Fei Hao bukanlah lawannya. Tapi, pukulan tadi, seolah-olah kekuatan Fei Hao adalah bunuh aku. Yang Dong melotot ke arah para penjaga Fei Mansion yang mengepungnya dan berteriak dengan marah. Kemudian, cahaya yang menyilaukan keluar dari tubuhnya saat dia memanggil roh bela dirinya. Semangat bela diri Yang Dong sebenarnya adalah sebuah botol hitam besar. Botol hitam ini tingginya lebih dari belasan meter, dan dari atas ke bawah berwarna hitam pekat kecuali beberapa pola rahasia merah aneh yang berkilauan menyeramkan, memberikan perasaan menyeramkan seperti hantu. Jiwa Yang Dong langsung berubah saat roh bela dirinya terwujud. Permukaan kulitnya berubah menjadi hitam seperti botol hitam roh bela dirinya, seolah-olah dilapisi dengan lapisan cat hitam, dan pada saat yang sama, kabut hitam menari-nari di sekelilingnya, memungkinkan Yang Dong bersembunyi di dalam substansi kabut hitam. Yang Dong melesat dan muncul di hadapan Fei Hao sesaat kemudian. Sebuah lengan hitam tiba-tiba melesat keluar dari kabut hitam pekat, mengincar dada Fei Hao, namun, Fei Hao sudah siap. Dengan kilatan perak, semangat bela dirinya keluar dan berubah menjadi sungai perak yang berputar-putar di tubuh Fei Hao untuk bertahan, menghalangi serangan musuh. Setelah menghalau serangan musuh, sungai perak terus berputar di sekitar Fei Hao, membesar dan semakin kuat di setiap putaran. Pada saat yang sama, bola ki pertempuran yang menyelimuti Fei Hao membesar diameternya, memancarkan atmosfer yang lebih kuat. Penguatan semangat bela diri. Setelah Fei Hao menerobos ke alam Xiantian, penguatan semangat bela dirinya meningkat dari 5 kali lipat menjadi 7 kali lipat. Merasakan perbedaan dalam kekuatan Fei Hao setelah penguatan semangat bela diri, wajah Yang Dong berubah drastis, kabut hitam tebal yang melindunginya tiba-tiba meluas, bergulung-gulung seperti awan hitam yang marah, memancarkan aura yang membuat jantung berdebar-debar. Telapak awan hitam. Jejak telapak tangan hitam raksasa terbang keluar dari tengah kabut hitam, melayang di udara. Fei Hao melompat. Tinju yang menghancurkan hati. Sebuah tinju menghantam, menembus ruang dan menghantam telapak awan hitam. Sebuah telapak tangan dan sebuah tinju meledak dalam tabrakan itu. Yang Dong bertarung melawan Fei Hao, dan di bawah mereka, pertarungan berbeda terjadi antara pengawal istana Fei dan pengawal istana Yang. Fei Rong melawan Yang Zheng. Fei Ming melawan Yang Zanfei. Awalnya, Yang Zanfei mengira ia dapat dengan mudah dan cepat mengalahkan Fei Ming seperti yang dilakukannya 2 hari lalu, dan menghajar Fei Ming seperti anjing. Namun, hari ini ia menyadari bahwa luka Fei Ming tidak hanya sembuh total, bahkan kultivasinya juga meningkat. Ia menggunakan teknik bertarung tinju yang sangat aneh yang tampaknya tidak dapat dihindari oleh Yang Zheng dan ia berakhir dalam kondisi yang menyedihkan. Kesadaran ini membuatnya takut dan marah. Huang Xiaolong menyaksikan pertempuran yang terjadi di sekitar Fei Mansion, lalu menghilang dalam sekejap. Ia muncul lagi, tepat di depan seorang penjaga Yang Mansion, dan sebelum penjaga itu sempat bereaksi, Huang Xiaolong telah melemparkannya dengan telapak tangan. Huang Xiaolong terus berkelebat di sekitar medan perang, dan setiap kali dia muncul, seorang pengawal istana yang akan terpental. Para penjaga istana yang ini, selain Suyi dan beberapa orang lainnya, sebagian besar adalah Ordo ke-7, Ordo ke-8 dan ke-9 jumlahnya sangat sedikit. Dengan mengandalkan kekuatan seperti ini, bagaimana mereka bisa menahan serangan dari Huang Xiaolong? Yang Dong menyadari sesuatu yang aneh di bawah sana dan melihat tindakan Huang Xiaolong dengan jelas. Melihat para penjaga Yang Mansion satu persatu diusir, hatinya mendidih karena amarah. Sayangnya, dia dihalangi oleh Fei Hao dan dia tidak dapat menemukan kesempatan untuk menghadapi Huang Xiaolong saat ini.
Saat pertarungan dengan Fei Hao berlangsung, Yang Dong semakin cemas dan takut. Fei Hao hanyalah seorang Xiantian Orde pertama, tetapi pertahanan fisik, kekuatan, dan tingkat ki tempurnya tidak lebih buruk darinya, seorang Xiantian Orde kedua. Belum lagi, kekuatan serangan Fei Hao mendapat dorongan dari kemampuan penguatan semangat bela dirinya dan bahkan ada tanda-tanda mengalahkannya. Teriakan tragis terdengar bagai ombak di tepi pantai saat para pengawal istana yang berjatuhan satu persatu. Jumlah pengawal istana yang datang kali ini tidak banyak, dan terlebih lagi, Yang Dong ditahan oleh Fei Hao, yang mengakibatkan nasib buruk para pengawal istana yang. Dalam waktu kurang dari 1 jam, 2/3 dari 300 pengawal yang datang terluka dan sekitar 100 pengawal mati-matian melawan dan bertahan. Yang Zeng dan Yang Zanfei menyadari situasi yang tidak menguntungkan di pihak mereka dan ekspresi mereka menjadi buruk. Jika ini terus berlanjut, para penjaga Yang Mansion akan menghadapi kehancuran. Setelah Huang Xiaolong mengirim lebih dari 30 pengawal istana yang terbang, dia tiba di hadapan Yang Zanfei yang sedang bertarung melawan Fei Ming. Melihat Huang Xiaolong di depannya, Yang Zanfei tercengang. "Ayah! Kakek! Selamatkan aku!" Dia berteriak dengan suara bergetar. Yang Zeng dan Yang Dong mendengar teriakan itu dan ketika mereka berbalik, mereka bertemu dengan adegan Huang Xiaolong memukul dada Yang Zanfei. "Anjing kecil bermarga Huang, beraninya kau!" Yang Dong meraung marah, "Jika kau berani menyentuh sehelai rambut pun dari cucuku, aku akan memotongmu menjadi jutaan keping." Namun, serangan Huang Xiaolong bertepatan dengan saat suara Yang Dong berakhir. Satu telapak tangan menghantam dada Yang Zanfei, dan Yang Zanfei berteriak dengan cara yang berlebihan seperti langit runtuh. Yang Zanfei merasa telapak tangan Huang Xiaolong telah membalikkan organ dalamnya dan dia memuntahkan cairan empedu kehijauan yang bercampur darah, beberapa benjolan kecil terlihat tersebar di bercak merah. Dia tidak tahu apakah ini adalah bagian dari hati atau paru-parunya yang hancur. Terjatuh ke tanah, Yang Zanfei meringkuk kesakitan. Telapak tangan ini, Huang Xiaolong menyerang dengan kekuatan penuh tidak seperti 2 hari sebelumnya. Yang Zanfei tidak hanya memuntahkan darah, bahkan air matanya mengalir keluar, hampir mengompol di celananya. "Feier!" teriak Yang Zeng dan hatinya berdarah untuk putranya. Tangannya mengepal karena marah, dan dia menyerang Fei Rong seolah-olah dia mengamuk, memaksa Fei Rong mundur, dia melesat dan datang ke samping tubuh Yang Zanfei. Pada saat ini, getaran kuat datang dari tanah. Semua orang mencari sumbernya dan melihat beberapa skuadron prajurit berbaju besi baja menuju ke arah Fei Mansion dengan menunggangi kuda perang yang kokoh. Beberapa ribu prajurit, garda pertahanan kota kerajaan Yuwei akhirnya tiba. "Hentikan tanganmu!" Tim garda pertahanan kota tiba dan seorang pria parubaya yang mengenakan baju besi pangkat jenderal berteriak. Para penjaga Fei Mansion dan Yang Mansion hanya bisa berhenti bertarung dan mundur ke sisi yang berlawanan. Di udara, Fei Hao dan Yang Dong melancarkan serangan terakhir mereka dan turun. Adipati Yang Dong, Markis Fei Hao. Jenderal Jiangling berjalan mendekat dan menyapa mereka berdua. Karena garda pertahanan kota telah tiba, perang ini hanya bisa berakhir di sini. Meskipun Yang Dong sudah tidak mau dan amarahnya masih mendidih di dalam hatinya, dia tahu tidak ada lagi yang bisa dia lakukan hari ini, dia hanya menatap dingin ke arah Fei Hao dan Huang Xiaolong. "Hari ini aku akan mengampuni kalian berdua, tapi lain kali, aku akan membiarkan kalian mati tanpa tempat pemakaman." Dia mengibaskan lengan bajunya, berteriak, "Pergi!" Mereka dari Yang Mansion bergegas mengikuti, pergi dalam keadaan malu. Melihat kejadian itu, seisi rumah Fei pun bersorak dan tertawa. Meninggal tanpa tempat pemakaman. Huang Xiaolong menatap punggung Yang Dong yang menjauh dan mencibir.